Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan garis besar strategi kewirausahaan yang beranggotakan yang pertama Mahadar Arianto, yang kedua Eza Rivaldi, yang ketiga saya sendiri Febrian Setawe Hanggoro, yang keempat Indrawan Dimas, yang kelima Muhammad Rizky, yang keenam Muhammad Arif, yang ketujuh Fahmi Hadi, yang kedelapan Fikri Ramdan, yang kesembilan Muhammad Sauki. Strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal, di mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan keputusan-keputusan strategis. Penentuan tujuan bisnis. Yang pertama, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi visi dan misi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang garis besar strategi kewirausahaan. Nah, kemudian garis besar strategi kewirausahaan selanjutnya adalah analisis pasar, di mana analisis pasar ini melibatkan studi pasar dan pesaing untuk memahami lingkungan bisnis, termasuk dalam memahami kebutuhan pelanggan. Di mana studi pasar dan analisis pesaing ini, kita menganalisis tentang bagaimana keadaan di dalam pasar tersebut, bagaimana pesaing-pesaing melakukan persaingan, dan kita membuat sebuah keunikan tersendiri untuk bisa survive dalam pasar tersebut. Kemudian memahami kebutuhan pelanggan, yaitu bagaimana produk dari kita mempunyai nilai-nilai yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian eh, garis besar strategi kewirausahaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengembangan produk atau layanan. Ada dua, merencanakan produk atau layanan yang sesuai dengan pasar, dan inovasi produk atau layanan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Ada dua, yang pertama memecahkan pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Yang kedua, menentukan target pasar yang spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Yang pertama ada pengelolaan keuangan efisien. Pengertiannya, pengelolaan keuangan efisien mengacu pada upaya untuk mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan bisnis. Komponen-komponen pentingnya, yang pertama yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan, manajemen kas, manajemen piutang dan hutang, dan pengelolaan investasi. Lalu yang kedua ada perencanaan anggaran dan pengendalian biaya. Perencanaan anggaran dan pengendalian biaya merupakan proses perencanaan dan alokasi dana untuk kegiatan atau proyek tertentu dalam suatu periode waktu. Ini membantu dalam mengatur sumber daya keuangan dengan cermat dan juga melibatkan berbagai strategi dan taktik untuk mengelola dan membatasi biaya operasional agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Komponen-komponen pentingnya, yang pertama yaitu pengidentifikasian pendapatan dan biaya, penempatan prioritas, pemantauan dan penyesuaian, analisis biaya, implementasi kebijakan efisiensi, dan evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ingin melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang pengembangan strategi pemasaran. Apa itu pengembangan strategi pemasaran? Pengembangan strategi pemasaran adalah proses yang berkelanjutan karena pasar dan pesaing terus berubah. Oleh karena itu, perlu ada fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Lalu di dalam pengembangan strategi pemasaran itu ada yang pertama itu ada perencanaan kampanye pemasaran. Perencanaan kampanye pemasaran adalah langkah kunci dalam mengatur dan menjalankan serangkaian tindakan pemasaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya itu ada penggunaan media sosial dan pemasaran online. Penggunaan media sosial dan pemasaran online memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan audiens mereka secara langsung, memanfaatkan potensi internet untuk mencapai pelanggan potensial, dan mengukur kinerja pemasaran dengan lebih baik daripada metode tradisional. Kombinasi strategi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan visibilitas merek
pertumbuhan bisnis, dan kesetiaan pelanggan. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadan ingin melanjutkan presentasi tentang sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia sendiri mencakup yaitu membangun tim yang kuat dan pengembangan karyawan dan manajemen kinerja. Untuk membangun tim yang kuat sendiri, kita harus mengetahui cara-caranya, yaitu salah satunya yaitu memahami tujuan kelompok. Memahami tujuan kelompok di sini kita harus memahami apa sebenarnya tujuan dari kelompok kita itu. Yang kedua yaitu lingkungan yang kondusif. Kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, tentram, aman, supaya kinerja kita juga semakin baik. Yang ketiga yaitu saling percaya. Saling percaya di sini kita harus menumbuhkan rasa saling percaya pada diri kita ke teman-teman atau karyawan-karyawan kita. Yang keempat yaitu membangun komunikasi terbuka. Yang kelima, rasa memiliki yang kuat. Yang keenam, menghormati pendapat setiap anggota. Menghormati pendapat setiap anggota di sini kita harus menghormati apa yang disampaikan oleh anggota kita atau karyawan kita. Walaupun itu bersifat kontra bagi kita harus tetap menghormati apa yang pendapat yang dia sampaikan. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu terus melakukan evaluasi. Karena jika kita terus melakukan evaluasi, kita akan terus berkembang dan terciptalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah rencana atau langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan ukuran atau skala operasinya. Terdapat dua komponen utama dari strategi pertumbuhan. Yang pertama yaitu memiliki strategi pertumbuhan seperti ekspansi geografis atau diversifikasi produk. Yang pertama, ekspansi geografis. Ekspansi geografis adalah strategi di mana organisasi memperluas cakupan geografis operasinya. Ini bisa berarti membuka cabang baru, memasuki pasar baru di luar wilayah sebelumnya, atau bahkan memasuki pasar internasional. Manfaatnya meningkatkan basis pelanggan, mengakses pasar baru dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, mengurangi risiko terkait dengan ketergantungan pada suatu pasar. Lalu diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah strategi di mana organisasi memperluas jangkauan produk atau layanan yang ditawarkan. Ini bisa melibatkan pengembangan produk baru atau memasuki pasar yang berbeda dengan produk atau layanan yang berbeda. Manfaatnya yaitu mengurangi risiko karena tidak hanya mengandalkan suatu produk atau pasar, memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada untuk mengembangkan produk baru, meningkatkan potensi pendapatan dengan menjangkau segmen pasar yang berbeda. Lalu ada membangun kemitraan. Membangun kemitraan melibatkan kerjasama dengan organisasi atau entitas lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini bisa berupa kemitraan strategis, aliansi, atau kemitraan untuk proyek khusus. Manfaatnya, memanfaatkan keahlian atau aset dari pihak lain untuk mencapai tujuan bersama, mengakses sumber daya teknologi atau pasar baru melalui kemitraan. Lalu akuisisi. Pengertian akuisisi adalah pembelian atau pengambil alihan suatu bisnis atau organisasi oleh entitas lain. Manfaatnya memperluas basis pelanggan atau pasar target, mendapatkan akses ke teknologi, aset, atau keahlian khusus yang dimiliki oleh bisnis yang diakuisisi, lalu mengurangi kompetisi dengan menggabungkan sumber daya dengan bisnis yang diakuisisi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ini meliputi dua hal, yaitu identifikasi dan mitigasi risiko bisnis, serta pengelolaan krisis dan keberlanjutan. Identifikasi dan mitigasi risiko bisnis adalah suatu proses penting dalam manajemen bisnis yang melibatkan pengidentifikasian potensi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi operasi dan hasil bisnis perusahaan, serta pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat risiko tersebut. Identifikasi dan mitigasi risiko bisnis adalah prinsip dasar dalam menjaga keberlanjutan perusahaan, melindungi nilai, dan mengurangi potensi kerugian. Hal ini membantu perusahaan untuk merespon perubahan pasar, menghindari kerugian yang tidak diinginkan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya, pengelolaan krisis dan keberlanjutan adalah dua aspek yang saling terkait dalam manajemen bisnis yang penting untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan dalam jangka panjang. Pengelolaan krisis yang efektif adalah bagian integral dari upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Ini membantu perusahaan untuk merespon perubahan tak terduga, melindungi nilai, dan memastikan kelangsungan operasi mereka sambil
mempertahankan integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Lalu setelah menerapkan strategi kewirausahaan, yang tak kalah penting adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan ini meliputi melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis dan mengadopsi perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis adalah suatu proses yang penting yang melibatkan pemeriksaan secara sistematis terhadap berbagai aspek dan metrik yang terkait dengan operasi dan hasil bisnis suatu perusahaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan membuat keputusan berdasarkan data yang relevan. Evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis adalah alat penting dalam manajemen bisnis yang membantu perusahaan untuk tetap responsif terhadap perubahan pasar dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kinerja mereka dengan lebih baik, mengambil tindakan yang sesuai, dan terus meningkatkan operasional mereka. Lalu, ada mengadopsi perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Ini mengacu pada suatu proses penting dalam manajemen bisnis yang melibatkan tindakan konkret untuk meningkatkan operasional dan hasil bisnis berdasarkan temuan dan analisis yang dihasilkan dari evaluasi kinerja. Mengadopsi perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi adalah prinsip penting dalam manajemen bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan, beradaptasi dengan perubahan, dan meningkatkan kinerja mereka secara berkelanjutan. Hal ini membantu perusahaan untuk merespon tantangan pasar dan menjaga kompaktivitas mereka. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ini meliputi mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan mengacu pada upaya perusahaan untuk menggabungkan prinsip-prinsip dan tindakan bisnis yang berfokus pada keberlanjutan dan seluruh operasinya. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Integrasi praktik bisnis yang berkelanjutan dapat membantu perusahaan mencapai keberlanjutan jangka panjang sambil juga meningkatkan reputasi, daya saing, dan kinerja finansial mereka. Selain itu, hal ini juga dapat berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang semakin mendesak. Lalu, saya akan membahas berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut Corporate Social Responsibility mengacu pada keterlibatan aktif dan sukarela suatu perusahaan dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di luar tujuan utama bisnisnya. Contohnya seperti mengembangkan UMKM atau pedagang kaki lima di sekitar perusahaan, memberikan bantuan dana berupa modal untuk masyarakat kecil di sekitarnya, atau bisa juga menghijaukan lingkungan sekitar yang pasti sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi semata, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ini membantu perusahaan untuk membangun reputasi yang baik, memenangkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan hubungan yang kuat di komunitas lokalnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan jaringan dan hubungan. Di mana pengembangan jaringan dan hubungan ini ada dua. Membangun jaringan dengan mitra bisnis, investor, dan pelanggan. Serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Saya akan membahas tentang membangun jaringan dengan mitra bisnis, investor, dan pelanggan terlebih dahulu. Di mana membangun jaringan dengan mitra bisnis, investor, dan pelanggan ini adalah suatu strategi yang diterapkan oleh perusahaan atau individu untuk menumbuhkan hubungan dan koneksi yang bermanfaat dengan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam kesuksesan bisnis.
Selain itu, membangun jaringan ini juga dapat disebut sebagai investasi jangka panjang yang dapat membantu dalam pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Karena hal ini dapat membuka peluang baru, sumber daya tambahan, dan dukungan yang sangat diperlukan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Lalu selanjutnya ada memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan adalah proses yang mencakup upaya perusahaan untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan positif dengan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam bisnis mereka. Pemangku kepentingan ini bisa meliputi karyawan, pelanggan, mitra bisnis, investor, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki peran dan pengaruh dalam aktivitas perusahaan. Selain itu, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan merupakan strategi penting dalam menjaga reputasi bisnis, memenangkan dukungan, dan menghindari konflik yang dapat merugikan perusahaan. Ini juga dapat membantu perusahaan untuk membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.